Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1511 setiap serat. Serang lagi. Itu tidak masuk akal. Siapa yang sebodoh itu? Madeline mengerutkan kening. Setelah melewati uji coba tingkat menengah, dia tentu saja menerima hadiah. Meskipun itu tidak berlebihan seperti perlindungan 5 tahun Dion, dia melampaui bintang dewa sejati dan Diasos sebelumnya dengan menerima perlindungan 2 tahun berkat kecakapan Orde ke-13 miliknya. Ini berarti dia masih memiliki sisa perlindungan selama 1 tahun 3 bulan. Sederhananya, tidak ada gunanya menyerang mereka. Apa yang dilakukan Titus beberapa bulan lalu adalah melancarkan serangan ke zona bahaya, bukan wilayah mereka. Karena Dion hanya mendapat perlindungan 6 bulan, Madeline jelas mendapat perlindungan lebih sedikit lagi. Mereka baru saja selesai memukul mundur pasukan Titus yang dipaksakan, namun sekarang mereka menghadapi serangan di wilayah utama mereka? Itu tidak masuk akal. Jika ada yang mencoba, mereka akan terluka parah seperti Dewa Maltor dari Sekte Enigmatik. Ini bukan serangan terhadap wilayah kami, zona bahaya kami berada dalam bahaya lagi. Selain itu, saya menerima laporan bahwa banyak murid kami yang pergi berlatih disergap. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh, mereka ditangkap dan digantung. Saya pikir tujuan mereka adalah untuk mempermalukan kita. Cherry gemetar karena marah. Mereka semua perempuan. Tingkat penghinaan yang mereka hadapi saat ditangkap bahkan satu langkah di atas rekan laki-laki mereka, terutama mengingat betapa kunonya dunia persilatan. Ini adalah tamparan di wajah yang tidak bisa ditahan oleh Sekte Flaming Lily. Madeline tiba-tiba berdiri. Raut wajahnya yang lembut, yang biasanya dipenuhi dengan ketenangan yang tenteram dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi kemarahan yang mendalam. Tidak bisa diterima. Raungan halus Madeline merobek wilayah Sekte Flaming Lily. Dia bergegas keluar kamar, melewati Cherry. Saat itu, ekspresi Cherry berubah total. Dalam sekejap, dia adalah anggota setia Sekte Flaming Lily, yang marah terhadap sesama muridnya. Tapi, selanjutnya, dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Rasa dingin menguasai wajahnya saat belati perak muncul di tangannya. Meskipun dia tidak sekuat Madeline, dia masih seorang murid inti dengan dasar yang sangat baik dan budidaya yang lebih baik. Tanpa ragu-ragu, seolah-olah Madeline hanyalah orang asing baginya, dia mengarahkan belati itu ke punggung Madeline. Waktunya tepat dan posisinya terlebih lagi. Tanpa ketegangan, belati itu akan menembus punggung Madeline dan jantungnya. Rencananya sempurna. Sebagai anggota Sekte Flaming Lily, meskipun dia menyerang Madeline, tidak akan ada penalti. Kecuali Madeline secara pribadi mengusirnya, dia bebas menyerang siapapun yang dia mau. Sayangnya bagi Madeline yang tidak sadar, dia tidak punya waktu untuk mengusir Cherry sebelum belati itu melukainya dengan fatal. Atau begitulah yang diyakini Cherry. Sosok halus Madeline tiba-tiba berputar, nyala api ungu menyelimuti telapak tangannya saat dia dengan kejam menamparkan pergelangan tangan Cherry ke bawah, membuatnya terjatuh ke lantai. Rambut ungunya berkibar liar, permata kecubung di matanya berkedip-kedip karena marah. Cherry menjerit kesakitan saat tulang lengannya hancur menjadi debu halus. Sesaat kemudian, hawa dingin yang ganas meresap ke dalam tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darahnya, dan merembes ke sisa tulangnya. Pada saat itu, pekikan perempuan ketiga membuat Madeline lengah. Pembunuhan! Madeline sudah gila! Wilayah Flaming Lily Sekte terbakar. Madeline tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Siapapun yang merencanakan ini tidak pernah menyangka Cherry akan berhasil sama sekali. Sebenarnya, sebelum kejadian dengan Yandere, mungkin Madeline sudah tertipu-tipu muslihat Cherry. Namun, peristiwa-peristiwa itu sangat mendewasakan pandangan Madeline. Dia tidak lagi begitu cepat menurunkan kewaspadaannya. Tetap saja, siapapun yang melakukan hal ini jelas tidak peduli dengan kedewasaan Madeline. Yang mereka inginkan hanyalah membuat wilayah Madeline menjadi kacau balau. Di sekeliling, mata-mata tersembunyi dari Sekte Api Emas tiba-tiba merobek topeng mereka sendiri, dengan kejam menyerang sesama murid tanpa mendapat hukuman. Bagian terburuknya adalah Madeline tidak tahu siapa yang berada di pihak mana. Begitu banyak perkelahian yang terjadi sehingga menjadi mustahil untuk membedakan siapa yang memulai pertempuran mana. Jika dia mengusir orang yang salah dari wilayah perlindungannya, bukankah dia akan menciptakan lebih banyak musuh bagi dirinya sendiri? Pembunuhan! Madeline telah meninggalkan kita. Madeline mengerutkan kening ketika banyak murid inti terbang ke arahnya dengan ekspresi buas. Bukankah Dion menguasai Yandere? Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya? Kau telah melanggar aturan Sekte Flaming Lily. Kau tidak layak menyandang gelar legati. Seolah-olah keadaan belum cukup buruk, klakson perang terdengar di kejauhan. Serangan lain telah diprakarsai oleh musuh tak dikenal. Madeline menghadapi serangan dari dalam dan luar.
Dion membuka rahangnya. Ketenangan yang menakutkan menyelimuti setiap serat tubuhnya. Isla yang bersembunyi di balik jubah Ri gemetar, menarik lengan centaur. Ketiga peri kecil itu saling memandang tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka sama sekali tidak mempercayai suara mereka. Evangeline, Dion mencoba berkomunikasi dengan life-saving jade yang tersembunyi jauh di dalam mata pikirannya. Itu adalah tugas yang sulit mengingat dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi sekarang dia tahu ada sesuatu yang harus dicari, itu menjadi sedikit lebih mudah. Dion kecil, tidak baik bagimu menghubungiku seperti ini. Evangeline berencana mengabaikan suara Dion. Dia punya masalahnya sendiri. Jika tidak, mengapa dia tidak tetap berada di sisi Dion dan memastikan tidak ada bahaya yang menimpanya? Jika Dion memiliki eksistensi tinggi di dunia batinnya, dia bisa berjalan melalui alam fana tanpa hambatan. Tapi, pada akhirnya, dia tidak tega. Jika bisa, bisakah kamu menghentikan Amporae, Zaire, dan Little Lila melanjutkan perjalanan mereka? Terlalu berbahaya untuk melanjutkan rencana pertama. Saya tidak punya cara untuk menghubungi mereka dengan cepat. Ini, jika itu terlalu merepotkanmu, lupakan saja. Aku juga tidak ingin menyakitimu. Evangeline gemetar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1512 memudar. Ketenangan dalam suara Dion membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Disposisi ini, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Dion yang masih muda. Dionnya, suami kandungnya dari masa depan, adalah seperti ini. Namun, ia membutuhkan waktu beberapa ratus ribu tahun untuk berulang kali menahan diri untuk mencapai tingkat ketenangan ini. Apa yang terjadi hingga Dion seperti ini? Apakah dia terlalu banyak berubah? Tidak, aku bisa melakukannya. Evangeline berkata dengan tegas. Dion menggelengkan kepalanya. Lupakan. Aku akan jujur padamu, Evangeline. Saya tidak memiliki perasaan yang sama terhadap Anda seperti yang saya rasakan terhadap Madeline, Ri, Clara, dan Amporae. Aku juga tidak yakin apa hutang masa depanku padamu. Tapi, aku menerima bahwa itu adalah aku. Tidak peduli apapun, mulai hari ini, kamu adalah istriku. Anda berada di bawah perlindungan saya, bukan sebaliknya. Dion kecil kau, ini masih terlalu dini. Segel yang dia tempatkan di pikiran Dion seharusnya menghentikannya untuk menyimpulkan asal-usulnya tidak peduli seberapa jelas buktinya. Tapi, entah bagaimana, mungkin baru-baru ini, Dion memecahkan penghalang apapun yang tersisa. Ini hanya berarti satu hal, Dion sudah cukup stabil sehingga segel Evangeline menyadari bahwa kebenaran tidak lagi merugikannya. Berapa banyak waktu yang tersisa? Dion tiba-tiba bertanya. Evangeline panik. Dion terlalu cerdas. Saat segelnya menghilang, dia menyimpulkan terlalu banyak hal sekaligus. Itu membuat dia, seorang eksistensi tinggi yang perkasa, benar-benar bingung. Menggigit bibirnya, Evangeline ragu-ragu. Aku punya waktu beberapa tahun lagi. Saya punya cukup waktu untuk mewariskan sisa warisan saya kepada Rose dan meninggalkan beberapa tindakan perlindungan untuk Anda. Setelah itu, waktuku di sini akan berakhir. Semakin aku mengganggu garis waktu ini, semakin pendek waktuku. Tak lama lagi, keberadaanku akan menyatu dengan struktur realitas dan membantu menstabilkan dunia fana ini. Rose adalah gadis kecil yang sama yang mengikuti Evangeline ke Soul Rending Peak dan juga bertindak sebagai pelayan untuk Dion untuk waktu yang singkat. Terakhir kali Dion melihatnya, dia baru berusia 12 tahun. Saat ini, dia mungkin telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik dan anggun. Dion mendengarkan kata-kata ini, tidak melewatkan satupun saat dia melesat melintasi langit sekte kabut air. Diriku di masa depan. Dia benar-benar bajingan, bukan? Dion melihat ke atas ke langit. Dia tidak tahu cerita lengkapnya, tapi dia tidak perlu tahu. Dirinya di masa depan membiarkan istrinya melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa? Kemungkinan besar karena Dion versi itu gagal dalam tugasnya, sehingga dia hanya bisa meninggalkan beban seberat itu untuk dipikul istrinya sendiri. Jika pria seperti itu bukan bajingan, lalu siapa dia? Tidak, bukan seperti itu. Evangeline menggigit bibirnya, dia ingin menjelaskan, tapi dia ragu-ragu. Dia takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Dion. Kamu tidak perlu membuat alasan apapun untukku, kata Dion. Kali ini, aku tidak akan gagal. Jangan khawatir tentang apa yang saya minta Anda lakukan, saya punya cara lain. Aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun dalam hidup ini. Dion memutuskan hubungannya dengan Evangeline. Dunia sepertinya berniat mempermainkannya, seolah-olah ada keberadaan perkasa dari atas yang menarik tali kehidupannya. Tampaknya preseden berdarahnya belum cukup kuat. Di alam semesta yang jauh, kecantikan mutlak dengan rambut emas tergerai dan mata berputar-putar dengan warna hijau, biru dan ungu duduk di samping tempat tidur seorang wanita yang tertidur. Di sampingnya, seorang wanita muda yang lembut dan mungil berdiri diam. Si cantik berambut emas membelai pipi lembut wanita yang tertidur itu.
Ini adalah satu-satunya cara saya bisa memperbaiki kesalahan kami. Ada beberapa hal yang tidak dapat dimaafkan, apapun alasannya. Jangan salahkan dirimu sendiri, suami kecilku. Seandainya Anda tahu saya menggunakan perpustakaan abadi untuk tujuan ini, Anda pasti akan menghentikan saya. Tapi, aku tidak mengizinkanmu. Biarkan aku menebus dosa-dosaku. Siapakah wanita cantik berambut emas itu? Itu tidak lain adalah Evangeline. Adapun wanita muda yang lembut dan mungil di sisinya, ini tentu saja Rose. Namun, karakter utama dari acara ini adalah wanita muda yang tertidur. Jade Eostre, Evangeline Moon sama sekali bukan nama wanita cantik berambut emas. Sebaliknya, dia adalah wanita yang Dion kenal hampir sepanjang hidupnya. Tuan, Rose mencoba memanggil, tetapi suaranya sangat lemah. Mawar kecil, kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku bilang padanya aku punya waktu beberapa tahun lagi padahal hanya tinggal beberapa menit lagi, kan? Evangeline, tidak, Jade tersenyum ringan. Matanya bersinar dengan kilatan kesedihan yang tersembunyi di balik kabut yang menghalangi orang lain untuk melihat detail wajahnya yang sebenarnya. Tuan, suara Rose tercekat. Aku tidak bisa mengalihkan perhatiannya, kata Jade lembut. Mendengar dia mengakuiku sebagai istrinya sebelum aku menghilang dari dunia ini adalah hal yang lebih dari yang pantas ku dapatkan. Aku berencana untuk pergi diam-diam, tapi melakukan percakapan terakhir dengannya. Bisakah kau tahu, mawar kecil? Bisakah kau tahu betapa bahagianya aku saya? Kain kafan yang menutupi wajah Jade memudar. Dia melihat kembali ke arah muridnya, senyuman cerah yang mampu menerangi malam paling gelap di bibirnya. Tetap saja, air mata yang membasahi pipinya membuatnya sulit memahami maksud kata-katanya. Aku akan memberitahumu beberapa hal, mawar kecil. Ingat semuanya, oke? Jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Ya Tuan, di masa mudaku, aku melakukan kesalahan besar. Faktanya, menyebutnya kesalahan saja tidak cukup. Aku melakukan perbuatan yang mengerikan dan menjijikkan yang pantas untuk menodai seluruh hidupku. Jangan membuat alasan untuk tuanmu ini. Bahkan kemurnian terbesar sekalipun tidak dapat menghapus dosaku. Bahkan setelah aku menghilang dari dunia ini, ketakutan terbesarku adalah bahwa hal itu pun tidak akan cukup untuk membersihkanku dari masa laluku. Tetap saja, aku beruntung. Bahkan setelah aku melakukan dosa ini, aku mempunyai kesempatan untuk mengikuti seorang pria hebat dalam menjalani hidupnya. Dia membantuku dengan memblokir ingatan itu dari pikiranku, mengizinkanku untuk mengikuti legendanya sebagaimana adanya. Sudah ditulis, Kelahiran Kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 1513 Hadiah Terakhir. Saya bahagia, meskipun pria ini tidak pernah menerima saya sebagai istrinya, saya tetap bahagia. Saya memahami bahwa saya tidak layak. Pria ini mengangkat dirinya dari titik terendah ke titik tertinggi. Ia menyatukan seluruh alam fana. Kata-katanya membawa kedamaian. Kepalanya berdiri di atas awan dan kakinya lebih kokoh daripada bumi itu sendiri. Ia menghancurkan musuh-musuhnya dengan sapuan tangannya dan melindungi orang-orang yang dicintainya dengan punggung yang lebar dan kuat. Mawar gemetar. Menyatukan seluruh pesawat. Konsep macam apa itu? Itu hampir seperti fantasi. Tapi, Rose tidak meragukan perkataan tuannya sedikit pun. Saat pria ini mencapai puncaknya, dia berbalik menghadapi musuh terbesarnya, musuh yang berusaha menjerumuskan seluruh alam fana ke dalam era kekacauan. Dia bertarung dengan gagah berani, melindungi kita semua di punggungnya. Tapi, pada akhirnya, dia tidak cukup. Bahkan baginya, bertarung melawan seorang transenden sambil dirantai di alam fana adalah hal yang keterlaluan. Dan akhirnya, pria itu aku menyaksikan naik ke puncak dari semua yang mati. Baru setelah itulah segel ingatanku hancur. Aku akhirnya mengerti dengan pasti kenapa aku tidak layak menjadi istrinya. Tapi aku juga mengerti bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungiku. Pria yang kucintai telah tiada, dan kerajaannya runtuh di depan mataku. Namun, aku, orang yang paling tidak berharga, tetap bertahan. Takdir suka memainkan lelucon menjijikkan semacam ini. Siapakah aku hingga layak menerima hal seperti itu? Aku bertanya-tanya untuk waktu yang lama. Menyaksikan dunia membusuk karena kehancurannya sendiri. Saat itulah perpustakaan abadi, sesuatu yang diyakini oleh lelaki terkasihku telah dihancurkannya, muncul sekali lagi. Semakin banyak Jade berbicara, sepertinya kata-katanya semakin memudar. Rose mendengarkan setiap kata, tidak mau melewatkan representasi terakhir dari keberadaan tuannya. Tahukah kamu kenapa aku memilih nama Evangeline Moon, Little Rose? Giok tersenyum. Nama keluargaku, Eostre, sebenarnya diterjemahkan menjadi bulan dalam bahasa Elfin kuno. Namun, ketika aku mengetahui tentang tanah air lelaki yang paling kucintai, aku mengetahui bahwa Eostre adalah dewi yang dirayakan melalui hari raya pagan yang diputuskan oleh fase bulan. Saya pikir ini sangat tepat. Kata apa yang lebih tepat untuk menggambarkan keluarga saya jika bukan pagan? Kami benar-benar bulan. Selalu ditakdirkan untuk memantulkan sinar matahari,
tetapi tidak pernah ditakdirkan untuk menghasilkan cahaya kami sendiri. Namun, saya tetap memilih nama Evangeline yang bisa dibilang memiliki arti sebaliknya. Lucunya, saya memilih nama depan yang mencerminkan kebaikan, namun nama belakang yang selalu kurang tepat. Aku datang ke garis waktu ini dengan harapan bisa mengubah masa depan pria yang kucintai. Dia tidak membutuhkan bantuanku untuk naik ke puncak. Dia sudah ditakdirkan untuk melakukannya. Tak seorang pun di alam fana yang menyedihkan ini yang memenuhi syarat untuk menjadi kekasihku pertandingan pria. Meskipun aku telah membawa masalah yang akan dia hadapi beberapa ribu tahun ke depan, aku mempunyai keyakinan penuh bahwa dia akan menghancurkan semuanya. Satu-satunya peranku adalah mengorbankan diriku untuk memberinya dorongan sekecil apapun. Mulai hari ini dan seterusnya, aku yang lebih muda ini akan menjadi muridmu. Apakah kamu mengerti, mawar kecil? Ya Tuan, beban ini bukan untuk kamu pikul. Aku hanya ingin kamu menyampaikan ajaranku padanya. Setelah kamu menyelesaikan tugas ini, hidupmu adalah milikmu sendiri untuk dijalani. Kamu bebas, mengerti? Air mata mengalir di pipi Cherry Rose. Ya Tuan, bagus. Kalau begitu aku akan memberimu satu hadiah terakhir. Jade berdiri, memeluk muridnya. Ketika seseorang menjadi eksistensi tinggi, inti benih iman mulai terbentuk. Namun, benih keyakinan ini sangat berbeda dengan benih iman yang ditinggalkan sebagai seorang transenden. Benih iman ini membawa semua pengembangan eksistensi tinggi. Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan Jade untuk Rose. Sebagai imbalan karena tidak pernah bereinkarnasi lagi, dia meninggalkan dunia dalam diam. Tangan Rose menutupi dadanya seolah-olah dia sedang menggenggam tubuh Jade yang menghilang. Dia bisa merasakan apa yang tersisa dari tuannya tersimpan jauh di dalam dirinya, tapi itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Meskipun mengetahui bahwa wanita muda yang tertidur di hadapannya sebenarnya adalah tuannya juga, rasa kehilangannya sangat besar. Giok yang kini hilang adalah dirinya sendiri, seseorang yang telah mengalami kehidupan jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, Giok di hadapannya sekarang bukanlah orang itu. Dia belum mendekati kedewasaan, dan yang lebih jelas lagi, dia sama sekali tidak sekuat itu. Rose belum melakukan apa-apa sebelum Jade menemukannya. Dapat dikatakan bahwa Jade adalah ibu yang tidak pernah ia miliki. Dan sekarang, orang itu telah pergi. Sambil menyeka air mata di pipinya, Rose berjalan ke samping tempat tidur Jade dan membawanya pergi. Kamu mempunyai semua potensi yang ada di dunia. Rose berkata sambil melarikan diri dari istana jiwa. Kamu sudah membayar cukup harga, aku tidak akan membiarkanmu membayar lagi. Mungkin Rose sendiri masih terlalu kekanak-kanakan. Rasionalitas memberitahunya bahwa bukan tempatnya untuk memaafkan Jade, tapi bagaimana dia bisa merasakan perbedaan? Baginya, Jade berada di bawah perlindungannya sekarang. Siapapun yang tidak setuju, meskipun itu pria yang dicintainya, akan merasakan kemarahannya. Kini, Rose punya modal untuk mendukung perkataannya. Tentu saja, mengintegrasikan budidaya Jade akan memakan waktu, tetapi dia akan mampu berkultivasi lebih cepat daripada seseorang yang mendapat bantuan inti energi. Mungkin tidak akan lebih dari 100 tahun lagi sebelum ahli puncak Dao baru lahir, dan tidak lebih dari 10.000 tahun sebelum eksistensi tinggi baru lahir. Mengenai potensi Jade, Rose juga tidak berbohong mengenai hal ini. Beberapa dekade yang lalu, ketika Dion terbangun dari komanya, dia mengetahui bahwa kernel tersebut dipisahkan menjadi Yin dan Yang. Dia kemudian menyadari bahwa inti jiwanya kehilangan separuh lainnya. Yang tidak dia ketahui adalah separuh lainnya jatuh ke tangan Jade. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1514 kekasih. Sebagai imbalan atas materi yang dibutuhkan Daiyu untuk menyelesaikan rencana mereka, Jade memaksa mereka untuk menukar inti jiwa Yin. Karena Penatua Daiyu dan Loki percaya bahwa entitas tersebut adalah laki-laki, mereka tidak melihat adanya masalah dalam pertukaran tersebut. Kenyataannya, entitas tersebut tidak peduli dengan inti Yin atau Yang. Mereka selalu dimaksudkan untuk bertindak sebagai katalis dan tidak lebih. Yang paling diinginkannya adalah potensi alam semesta itu sendiri, bukan penggabungan bakat manusia. Inilah yang membangunkan Jade dari kegilaannya sebelumnya. Kerusakan yang terjadi pada jiwanya akibat manifestasi bulan klan Eostrenya berbalik dalam sekejap dan dia memahami kewarasannya sekali lagi. Setelah kejadian ini dia meminta bantuan Primrose untuk memasuki makam Eostre untuk menghukum dirinya sendiri. Setelah itu, dia tinggal di sana selama lebih dari 30 tahun, padahal sebenarnya mengalami kejadian yang setara dengan beberapa ratus, bahkan mungkin ribuan, akibat lapisan es. Lalu, hampir 3 tahun lalu, Dion membawanya keluar. Sejak saat itu hingga sekarang, Jade berada dalam keadaan koma, mengatasi trauma yang dialaminya berkat es yang akan memperluas persepsinya tentang waktu. Mengatakan bahwa dia telah melalui banyak hal adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Tapi, yang lebih membuat Rose marah adalah bahkan setelah semua itu terjadi, gurunya masih merasa perlu untuk mengorbankan nyawanya sekali lagi. Dion tidak mengerti maksud Jade,
tapi setelah ceritanya, Rose mengerti segalanya. Di garis waktu peristiwa pertama, berkat penyatuan alam fana, Dion memperoleh keyakinan yang luar biasa. Satu-satunya bagian yang disayangkan adalah dia tidak berhasil mengganggu entitas tersebut sebelum entitas tersebut selesai menyatu dengan potensi alam semesta asalnya. Namun, Jade melakukan dua tindakan yang dia yakini akan mengubah segalanya. Pertama, dia mendorong pembukaan segel Dion beberapa ratus tahun. Kita harus ingat bahwa dibutuhkan lebih dari 800 tahun untuk membuka segel jalur jiwa dan energi Dion. Seandainya Jade tidak mengorbankan keperawanannya dan afrodisiak 9 awan yang, dia pasti tidak akan memiliki energi yang diperlukan untuk membuka segel secepat itu. Ini mungkin terlihat cukup sederhana, namun menjadi besar karena berbagai alasan. Pertama, itu memberi Dion kekuatan yang diperlukan untuk menangkis Elder Fight. Dalam timeline aslinya, meskipun Dion dan Ri selamat, orang tua Ri, serta sebagian besar populasi bumi binasa. Hal ini membuat Dion kurang mendapat bantuan dan dengan demikian mendorong pembangunan kerajaannya semakin mundur. Orang tidak bisa meremehkan bakat-bakat yang lahir dari bumi. Ingat, semua bakat di alam semesta Dion adalah jenius. Yang membatasi mereka adalah kurangnya energi, bukan bakat. Kedua, tanpa kekuatan itu, Dion tidak akan mampu menyelamatkan Giralda, dan karenanya tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari klan Agios dan Damaris. Belum lagi talenta S-Grade yang bertalenta di Ryu. Ketiga, Dion akan menjadi boneka Elder Nova untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ia tumbuh cukup kuat untuk keluar dari bawah kekuasaannya, Dion akan membuang lebih banyak waktu, selain kehilangan apa yang tersisa dari warisan Soul Rending Peak ke-99 alam semesta, termasuk Celestial Beast. Masih banyak lagi hal yang perlu dicantumkan, namun sebenarnya, hanya ada 3 hal lagi yang paling penting. Hal keempat berkaitan dengan pemicu perang di kuadran rusa langit. Tanpa kekuatan yang sesuai, Dion tidak akan bisa pergi ke Chaos Universe, dan karenanya tidak akan bertemu dengan para Genius Beast Lions. Dan dengan demikian tidak akan mampu memicu kemarahan mereka. Hal ini akan membuat penaklukan kuadran membutuhkan waktu lebih lama. Yang kelima terkait dengan lautan gelap. Karena keterlambatan Dion dalam mengumpulkan kekuatan, mustahil baginya untuk berpikir untuk mengarahkan pandangan ke lautan gelap. Akibatnya, rencana itu akan jatuh ke tangan klan kabut, sehingga semakin menggagalkan rencananya. Tapi, poin ke-6 dan terakhir adalah yang terpenting. Tanpa kekuatan ini, bagaimana mungkin Dion bisa tampil begitu baik selama pembukaan Golden Flame Mystical World? Dia tidak hanya membutuhkan beberapa abad lagi untuk membunuh Dewa Emas. Dia tidak akan pernah mendapatkan warisan Orcus, atau, yang paling penting, Pil Martial Sein atau Sovereign Flame. Babak pertama Jade ini saja sudah memberi Dion dorongan besar. Mungkin dengan bantuannya, Dion akan mampu menghentikan entitas itu sebelum berhasil. Namun, babak kedua bahkan lebih penting. Jade mengatakan dengan sangat jelas apa tindakan keduanya. Dia akan mengorbankan dirinya sendiri dan menyatu dengan struktur realitas untuk menstabilkan alam fana. Dion tidak tahu apa maksudnya ini, dan perlu beberapa zaman lagi sebelum dia melakukannya. Namun, Rose mengerti betul. Yang membatasi Transcendent untuk turun ke alam fana adalah kehendak surga. Namun, seiring dengan semakin dekatnya umur dunia fana menuju akhir, keinginan ini secara bersamaan semakin lemah. Ini mungkin tampak tidak relevan. Tapi bukankah sekarang ada orang transenden yang melanggar aturan itu? Di timeline pertama, pertarungan Dion dengan entitas tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Faktanya, meski Dion belum nyaris menang, setidaknya dia masih punya peluang. Namun, pada akhirnya, entitas tersebut mampu mendobrak batasan yang ditetapkan oleh kehendak surga dan menunjukkan kehebatan yang melampaui batas alam fana. Setelah itu terjadi, harapan terakhir Dion hancur dan dia mati tanpa mayat. Tindakan Jade yang mengorbankan dirinya untuk memperkuat alam fana sama dengan memberi Dion garis hidup yang sangat dibutuhkan. Kemungkinan entitas mencapai prestasi ini kini telah turun drastis. Tragedinya adalah mungkin Dion tidak akan pernah mengetahui semua hal yang telah dilakukan Jade untuknya. Atau, mungkin, dia hanya menyadarinya secara samar-samar, namun tidak pernah bisa benar-benar memberikan apresiasi yang adil. Namun, inilah yang sebenarnya diinginkan Jade. Dia tidak menginginkan busur penebusan besar-besaran. Dia tidak percaya bahwa dia pantas mendapatkannya. Yang dia inginkan hanyalah menghapus dirinya dari dunia dalam keheningan, senyuman tipis menghiasi wajahnya yang cantik karena dia tahu dia telah membantu pria yang dicintainya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1515 waktu. Dion tidak memiliki petunjuk apapun tentang penanganan masalah yang baru saja terjadi. Ketika keberadaan Jade terhapus, ia merasakan getaran melalui mata batinnya yang membuatnya menghela napas. Tetapi dia tidak memiliki kemewahan untuk terus memikirkan perasaan itu. Ri tetap diam dalam pelukannya. Hal-hal yang berhubungan dengan Clara sangat mengejutkannya.
Kehendak yang mudah menguap muncul di dalam tubuh halusnya yang sangat sulit dikendalikan, jadi dia membenamkan kepalanya ke dada Dion, gemetar karena marah. Clara dan Madeline bukan hanya wanita yang berbagi suami dengan Ri, mereka adalah saudara berumur. Dia ingat hari itu saat turnamen dunia. Kecurangan terang-terangan yang dilakukan Omen dan klan bawahannya mencapai titik di mana Ri dan Madeline hampir kehilangan nyawa mereka. Saat itu, Dion sangat marah sehingga keinginan iblisnya memasuki tahap niat pertama dan dia merobek anggota tubuh Femi dengan tangan kosong. Sebelum pertempuran itu, Dion berlutut di depan kedua istrinya dan berjanji bahwa akan tiba suatu hari di mana tidak ada yang berani menyentuh mereka. Aku tahu betapa berartinya hal ini bagi Dion. Dia rela menyerahkan segalanya demi mereka. Tapi, sepertinya dunia bertekad menghancurkan segala sesuatu yang penting bagi Dion hari ini. Namun, suami ini memiliki ekspresi setenang langit tak berawan di wajahnya. Evangeline sudah pergi. Clara berada di wilayah musuh. Amporae dalam bahaya. Madeline merasa terpojok. Bagaimanapun, Dion seharusnya sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, meski wajahnya tertutup topeng, Ri tahu betul emosinya sudah tidak bergejolak lagi. Seolah-olah ini adalah hari normal lainnya. Topeng pohon willow petir terbenam di wajah Dion, menampakkan pangeran Elfin berambut biru yang bisa membuat hati wanita berdebar. Hal itu dilakukannya bukan untuk pamer, melainkan untuk menenangkan hati istrinya. Dia ingin menghilangkan lapisan di antara mereka sehingga dia mengerti bahwa dia baik-baik saja. Hari itu akan tiba, kata Dion sambil tersenyum dengan senyum tenang. Lepaskan sayapmu. Ri merasakan rasa bersalah yang mendalam. Jika kekhawatirannya yang tidak masuk akal adalah alasan Dion tidak bisa menggunakan sayapnya sebagai dewa sejati Sacharo, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa pada hariku jiwa masuk ke alam Dao, topeng itu menjadi tidak berguna. Tidak ada yang bisa memeriksa rahasiaku tanpa izin. Dion berputar di udara, menghindari serangan gelombang seolah-olah mereka tidak ada di sana. Dia mencium kening Ri sambil memeluknya. Tenang saja, biarkan aku yang menangani semuanya. Kekosongan yang mengancam akan meletus dalam diri Ri tiba-tiba menjadi tenang. Tangan kecilnya mencengkeram jubah Dion saat dia tenggelam dalam pelukannya. Bahkan ketika dunia di sekitar mereka sedang runtuh, dia merasa aman. Bahkan dengan segala rintangan yang menghadang mereka, dia tidak ragu bahwa Dion akan menang. Grand Elder Mist tidak bisa menghentikan momentum Dion. Meskipun dia jauh lebih cepat daripada dia, penggunaan susunan teleportasi Dion terlalu efisien. Dia terus-menerus mempersiapkan 3 serangan sekaligus, 1 serangan jarak jauh yang membutuhkan waktu beberapa detik untuk diselesaikan. Dan 2 serangan jarak pendek yang bisa dia selesaikan dalam sekejap. Hasilnya adalah kecepatan gerakan holistik yang sulit untuk dibandingkan. Karena Grand Elder Mist terlalu jauh untuk mengunci Dion di luar angkasa, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan ini bahkan jika dia tahu apa yang sedang terjadi. Dion akhirnya melihat tujuannya di kejauhan. Dark Ocean, terlepas dari judulnya, sebenarnya adalah kombinasi dari hampir 30 alam semesta yang terpisah. Jadi, seperti yang bisa diduga, itu sebenarnya bukan bagian dari alam semesta tempat Dion terbang saat ini. Jika Dion ingin sampai ke sana, dia harus menggunakan susunan teleportasi yang dibuat oleh Sekte Kabut Air. Bagaimana Grand Elder Mist bisa berharap bahwa alih-alih melarikan diri dari wilayah mereka, Dion akan memilih untuk menjelajah lebih dalam? Akibatnya, tidak ada yang menyangka bahwa Dion bahkan tidak akan mencoba mendekati susunan teleportasi yang sudah dijaga ketat. Dan malah beralih ke susunan yang sepenuhnya diabaikan. Hentikan dia, Grand Elder Mist meraung. Dari awal kejar-kejaran hingga akhir, belum genap setengah menit berlalu. Namun, Dion sudah mencapai tujuannya. Sayangnya bagi klan kabut, ini berarti tetua agung mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kecepatan superiornya untuk mengejar ketinggalan. Biasanya, stasiun teleportasi jarak jauh seperti itu akan memerlukan waktu beberapa menit untuk diaktifkan, terutama mengingat pengerjaan susunan era ini yang buruk. Namun, dengan Dion memberi makan ki jiwa kelas planet tingkat bulan, dia hanya membutuhkan sepersekian detik. Detik berikutnya, dia dan Ri menghilang, susunannya pecah di belakang mereka. Dion muncul di atas lautan yang membentang hingga tak terbatas dengan Ri di tangannya. Setelah menyapu matanya sejenak, ia dengan mudah menemukan lokasi susunan teleportasi tingkat planet tersembunyi yang telah ia pasang di sini. Dia turun ke sana setelah menghancurkan stasiun teleportasi Sekte Kabut Air tanpa ragu sedikit pun. Pikirannya bekerja dengan cepat, memikirkan rencana tindakan. Dion sudah lama bersiap menghadapi kemungkinan rencananya menjadi kacau. Satu-satunya cara untuk menghentikan harta karun klan Jafari saat sedang menyelesaikan tugasnya adalah dengan mengganggunya secara langsung. Inilah yang membuatnya sangat menakutkan. Bahkan keberadaan yang lebih tinggi tidak dapat menghentikan proses tersebut kecuali mereka menemukan intinya. Namun, hal ini juga menimbulkan kelemahan. Fluktuasi waktu dan ki spasial sangat mudah untuk dikunci oleh pakar tingkat tinggi.
Ini berarti menemukan tempat Dion menyembunyikan harta karun itu adalah tugas sederhana bagi musuh-musuhnya. Biasanya, penghalang antar alam semesta akan berhenti berdetak ini agar tidak menjangkau alam semesta lain. Tapi yang jelas, Dark Ocean adalah kasus khusus. Dengan perpaduan 30 alam semesta, fluktuasinya menjadi lebih besar dari biasanya. Ini sebenarnya memungkinkan Arithzia untuk mendeteksinya meskipun sebenarnya tidak ada menara sapientia di sini. Ada 3 hal yang terjadi saat harta karun itu disiapkan. Itu memperhalus batu-batu yang tak lekang oleh waktu dan tak ada ruang, tetapi juga menciptakan sebuah jangkar. Jangkar ini harus mengakar kuat di dalam alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, ia perlu merombak struktur alam semesta untuk mencapai intinya. Proses ini mengakibatkan pelepasan gamma energi secara berlebihan. Gamma energi adalah sesuatu yang Dion cukup kenal karena dia memberdayakannya untuk meredam meridiannya ketika dia berada di alam formasi meridian. Itu adalah kependekan dari penggabungan dan mewakili puncak dari semua ki yang dapat dihasilkan oleh alam semesta. Jadi sekarang, sudah cukup jelas mengapa situasi ini berbeda dari situasi lainnya hingga membuat Arithzia waspada. Karena 30 alam semesta ini menyatu, gamma ki menjadi 30 kali lebih besar dan dengan demikian, penghalang alam semesta tidak dapat dihentikan agar tidak bocor. Ini sangat mengerikan, tapi ini adalah risiko yang Dion sadari sejak awal. Apakah dia menyesali tindakannya? Mungkin karena hasilnya ya. Namun, sebagai penguasa bangsanya sendiri, penyesalan bukanlah sebuah emosi yang ia miliki dalam kemewahan. Tidak ada ruang untuk itu. Yang ada hanyalah ruang untuk solusi. Karena penggabungan alam semesta ini adalah kelemahanku, inilah saatnya menjadi kekuatanku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1516 lonjakan. Dion merasakan ketenangan yang dialaminya kini membuat pikirannya jauh lebih jernih. Bahkan kecepatan berpikirnya meningkat pesat. Menginjak susunan teleportasi tersembunyi, Dion mengaktifkannya dan muncul bersama klan Kunpeng Pelangi dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, koneksi antara susunan teleportasi terputus. Mengapa para ahli Dao bisa melintasi alam semesta hanya dalam beberapa hari? Itu bukan karena kecepatan mereka yang berlebihan. Atau, lebih tepatnya, memang demikian, tetapi karena alasan yang sangat spesifik. Ruang adalah ruang hampa, gesekan adalah ketiadaan. Tidak ada yang namanya hambatan angin. Namun, yang lebih penting lagi, ki spasial sangat lemah, sehingga sangat mudah untuk merobek ruang dan melintasi jarak yang jauh. Namun, lautan gelap sangat berbeda. Itu adalah perpaduan 30 alam semesta. Tapi yang membuatnya begitu menimbulkan ketakutan adalah kenyataan bahwa ia dipenuhi dengan jumlah materi yang diharapkan dapat ditemukan di beberapa ratus alam semesta. Dengan demikian, ki spasialnya sebanding dengan planet kecil. Orang mungkin meremehkan samudera gelap karena kedalamannya lebih dangkal dibandingkan samudera bumi. Tapi itu hanya karena luasnya yang terlalu dibesar-besarkan. Jika kedalamannya sama dengan lautan di bumi, maka jumlah materi yang diperlukan akan terlalu banyak untuk dapat diperkirakan. Dion mengabaikan Kunpeng yang kebingungan di sekitarnya saat dia segera mulai bersiap. Lautan gelap disusun dalam susunan alam semesta 6x5. Pangkalan pelangi Kunpeng terletak di tengahnya. Artinya siapapun yang mungkin datang sekarang harus melintasi jarak setidaknya 3 alam semesta untuk mencapai Dion. Sayangnya, meskipun Dion menghancurkan platform teleportasi Sekte Kabut Air, dia hanya menghancurkan satu saja. Ada banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak percaya bahwa menemukan dan menghancurkan mereka semua adalah hal yang baik untuk menggunakan waktunya karena dengan begitu dialah yang akan menjadi dirinya sendiri, bukan musuhnya. Yang akan melintasi banyak ruang di alam semesta. Dion tahu bahwa jika musuh-musuhnya bersikeras untuk melintasi jarak sejauh itu dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Namun, dia juga tahu bahwa berharap mereka sebodoh itu hanyalah angan-angan belaka. Menurut perkiraan Dion, mereka kemungkinan besar akan meminta bantuan penguasa bulan dan menetapkan tujuan mereka di area di mana fluktuasi waktu, ruang, dan gamma ki paling tinggi. Dion tahu bahwa formasi teleportasi tingkat komet sudah cukup untuk pergi kemanapun di alam semesta tertentu. Bulan kelas 1 memungkinkan seseorang untuk berteleportasi kemana saja dalam kuadran. Planet kelas 1 harus memiliki kemampuan untuk pergi kemanapun di alam fana. Oleh karena itu, seorang Moon Lord sudah cukup untuk melakukan tugas ini. Catatan penulis, saya akan meminta maaf jika saya pernah mengatakan sesuatu yang berbeda di masa lalu. Sepertinya saya tidak dapat menemukannya di catatan saya, jadi saya menebak apa yang saya katakan di masa lalu. Semoga tidak salah. Menurut standar mereka, Moon Lord yang mereka minta akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk membentuk formasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi, masih ada waktu 3 minggu sampai harta karun klan Jafari habis. Dan, kalaupun itu selesai, apa gunanya kalau kita terjebak di sini bersama musuh-musuh kita? Hanya ada satu jalan.
Dan itu berarti membunuh. Mata tenang Dion bersinar dengan cahaya dingin. Dion mendekatkan Ri ke dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin melepaskan pelukannya sekarang, kemungkinan besar, dia secara tidak sadar akan menghentikannya. Ri mengandalkan dia untuk tetap tenang, tetapi dalam pikirannya, yang terjadi justru sebaliknya. Jika dia tidak ada di sini, ketenangan pasti tidak akan menjadi reaksinya. Dan terobosan yang dia alami sekarang, itu tidak lebih dari mimpi belaka. Gaungkan jiwamu dengan jiwaku, Veu Glass kecil. Saya akan menggunakan susunan teleportasi ini untuk membuka saluran komunikasi dengan Amporae. Ri sedikit mengangguk, tapi tetap diam. Dia sadar bahwa apa yang Dion bicarakan kemungkinan besar adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang jenius dalam bidang alkimia. Tapi, dia percaya pada Dion. Setiap susunan teleportasi memiliki konsep ruang yang berat yang terikat di dalamnya. Bagian yang disayangkan adalah seseorang tidak bisa berteleportasi secara acak kemanapun dia mau selama dia punya. Inilah sebabnya mengapa susunan teleportasi dihubungkan satu sama lain. Adapun bagaimana Dion dapat menggunakan susunan teleportasi untuk meningkatkan kecepatannya ketika dia jelas-jelas tidak menghubungkannya, itu karena dia menulis dalam koordinat. Ada dua cara untuk menggunakan koordinat ini. Entah koordinatnya terikat pada susunan teleportasi lain, atau terikat pada tempat acak di luar angkasa. Keuntungan dari yang pertama adalah Anda dapat memiliki beberapa koordinat sekaligus dalam satu larik. Keuntungan kedua adalah mereka lebih mudah digambar dibandingkan yang kedua. Inilah sebabnya mengapa Dion sangat terbatas ketika dia menggunakan bentuk yang terakhir. Apa yang Dion ingin lakukan adalah memberikan koordinat baru pada array ini di hadapannya. Tapi, dia tidak mau ke sana, dia hanya ingin mengirim barang ke sana. Namun, untuk menemukan koordinat ini, dia perlu mengandalkan hubungan jiwanya dengan Amporae dan Zaire. Dion berpikir jiwanya saja mungkin cukup, tetapi dia memutuskan bahwa lebih baik aman daripada menyesal. Apa yang dia coba lakukan adalah sesuatu yang hanya mungkin terjadi secara samar-samar dalam pikirannya, sehingga dia mengambil semua tindakan yang perlu dan tidak perlu. Dia akan menggunakan kemampuan spasial yang kuat dari susunan teleportasi untuk mengembangkan jiwanya dan menemukan jiwa yang beresonansi dengan miliknya. Kemudian, dia akan mengirimkan kalung jiwa ke Amporae. Sayangnya, dia belum bertemu Clara, jadi dia pergi sebelum menerima miliknya. Dion tahu bahwa apa yang akan dia lakukan akan mengingatkan banyak orang yang berkuasa. Pencarian jiwa yang luas seperti itu pasti akan membuat mereka bingung. Tapi, pada titik ini, Dion ingin membakar dunia hingga rata dengan tanah. Jika lebih banyak masalah ingin datang, ayolah, namun ada kabar baik. Dion tahu persis kemana tujuan Amporae. Konferensi tersebut berlangsung di alam semesta yang dikendalikan oleh klan bintang. Untungnya, ini adalah koordinat yang dimiliki Dion. Jika dia harus menjelajahi seluruh keberadaan, bahkan dia tidak akan mampu melakukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1517 damai. Melompat ke keadaan normal, jiwa Dion terhubung dengan jiwa Ri dan mulai berdenyut. Jiwa Ri berkembang sangat cepat saat memeluk ganda dengan Dion, jadi dia hanya tinggal melihatnya lagi untuk memahami Ki Bulan. Meskipun ini jauh di bawah Dion, ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk orang seusianya. Pada saat itu, gelombang Ki jiwa muncul di sekitar pasangan itu. Pikiran Dion berkomunikasi dengan susunan transportasi. Untungnya, pemahamannya tentang definisi tingkat planet telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Hampir seperti sinyal radar, Dion mengirimkan Ki kedamaian melalui susunan transmisi, mengarahkannya ke seluruh area di sekitar Star Quadrant. Keringat mulai membasahi dahi Dion. Metode ini lebih menguras stamina daripada yang dia duga, tetapi dia mengertakkan gigi dan terus maju. Jiwa Amporae dan Zaire seharusnya tampak seperti Merkurius cahaya terang baginya. Seperti yang diharapkan Dion, melandasi persilatan dunia. Banyak orang yang mengasingkan diri, banyak di antaranya juga menuju ke Star Quadrant dengan gemetar, rasa takut menutupi wajah mereka. Karena jiwa Dion telah menyebar begitu tipis, bahkan jika jiwa lebih kuat dari jiwa mereka, dia tidak punya cara untuk menyembunyikan keberadaannya. Apa yang ditakuti orang-orang ini bukanlah kekuatan jiwa Dion, melainkan seberapa luas penyebarannya. Mereka semua adalah orang-orang cerdas. Mereka menyadari bahwa Dion sedang berada di tubuhnya. Tapi, siapa yang bisa menahan penyebaran Ki jiwa sejauh ini? Di antara orang-orang ini, hati Paman Diasoken paling berdebar kencang. Dia mengira Evangeline telah memilih untuk mencapainya sejauh ini. Pada saat jiwa Dion meninggalkannya, jubahnya basah oleh keringat. Dia tahu bahwa ayah dan saudara laki-lakinya juga terkejut saat bangun. Apakah hal semacam ini mungkin terjadi? Bahkan untuk keberadaan yang lebih tinggi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Pada saat ini, Lila kecil dan Zaire duduk di atas seekor naga emas besar yang meliuk-liuk. Mereka duduk dengan protektif di samping Amporae yang tertidur lelap sekali lagi.
Mereka sudah bepergian bersama selama lebih dari 5 tahun, jadi mereka sangat terbiasa dengan tidur panjang Amporae. Entah bagaimana, bahkan saat dia tidur, dia tampak selalu menjadi lebih kuat. Hanya dalam 5 tahun ini, dia meningkat dari alam Dao keempat yang lebih rendah, ke alam Dao keempat puncak. Hanya ada perbedaan 6 meridian antara kedua negara, tetapi mengisi 6 meridian dengan ki yang penuh teka-teki hanya dalam 5 tahun. Mengatakan itu mengerikan adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Pada saat itulah gelombang jiwa ki menyapu mereka bertiga. Awalnya, Lila dan Zaire gemetar, tapi kemudian mereka langsung merasakan keakraban. Kakak laki-laki, mereka berdua bersamaan. Tapi, satu-satunya respons yang mereka terima hanyalah kilatan cahaya dan kalung yang muncul entah dari mana. Meskipun Zaire dan Lila tercengang dengan apa yang baru terjadi, mereka juga cerdas. Mereka mengenali keberadaan jiwa Dion, sehingga mereka tahu bahwa kalung ini adalah sesuatu yang telah susah payah ia dapatkan. Mereka mencengkeram kalung itu sebelum jatuh melalui ruang hampa. Pada saat ini, mereka berada di dunia persilatan yang disebut The Fight. Ini adalah sebutan untuk ruang ganjil antara kenyataan dan fiksi yang menjadi pembatas antar alam semesta. Faktanya, yang membagi kuadran dari pembagian alam semesta adalah ketebalan The Fight. Alam semesta dalam sebuah klaster memiliki void yang lebih tipis satu sama lain, sedangkan kuadran memiliki void yang lebih tebal dan jauh lebih besar. The Void lah yang membuat perjalanan antar alam semesta menjadi begitu sulit. Bahkan setelah 5 tahun, Zaire, Lila, dan Amporae baru saja akan memasuki wilayah Star Clan. Dan itu setelah mereka menggunakan Kong Clan sebagai proksi karena kebetulan mereka adalah alam semesta yang paling dekat dengan wilayah Star Clan. Zaire berkedip saat dia melihat rantai perak di tangan. Apakah kamu tahu cara menggunakan ini? Lila menggelengkan kepalanya. Mungkin itu cocok untuk kakak Amporae. Zaire mengerutkan kening. Kakak tidak akan melakukan ini jika itu tidak penting. Tapi apakah aman membangunkan kakak seperti ini? Meskipun mereka telah bersama Amporae selama setengah dekade, mereka tidak benar-benar memahami keadaan aneh ini. Faktanya, mereka juga tidak tahu apakah itu konstitusi. Mungkin itu penyakit. Meskipun demikian, fakta bahwa hal itu membantu tumbuh lebih kuat membuat mereka berpikir bahwa kemungkinan besar yang benar adalah yang pertama. Kakak Amporae bilang dia akan bangun lagi begitu kita memasuki wilayah klan bintang. Kita hanya tinggal 3 hari lagi. Mungkin akan lebih aman jika kita menunggu dia bangun secara alami. Sebenarnya, ini bukan hanya tentang keselamatan Amporae. Rupanya apapun yang mereka lakukan, dia tidak akan pernah bangun sampai dia merasa sudah waktunya untuk bangun. Aneh sekali. Ada suatu saat melintasi naga emas di bawah mereka, kemampuan pasif Dragon Leer Amporae akan memasuki lubang hitam yang berbahaya. Seolah-olah dia memiliki semacam deteksi bahaya, Amporae mengantarkan mereka keluar dari bahaya sebelum kembali tertidur dengan damai. Dion berbohong jika dia mengatakan dia tidak khawatir selama 3 hari ini. Meskipun awalnya tenang, ada kekhawatiran mendalam yang tidak bisa hilang. Setelah mengirimkan kalung itu, dia pingsan selama lebih dari 1,5 hari. Tapi, ketika dia bangun, Ri teringat bahwa dia masih belum mendapat kabar apapun dari Amporae. Melihat tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Dion malah fokus pada tugas yang ada. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada harta karun klan Jafari sampai harta itu habis. Dan dia juga harus memastikan bahwa siapapun yang berani memasuki lautan gelap akan mati. Tugas semacam ini hampir mustahil. Dion yakin para ahli Dao akan segera datang dan membunuh orang-orang karena itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, Dion punya beberapa hal yang bisa diandalkan. Bagian pertama dan terpenting adalah medan perangnya adalah lautan. Di sini, binatang yang diperolehnya dari lautan di bumi akan memberikan manfaat yang besar. Karena dia menyembunyikan harta karun klan Jafari di bawah air, musuh-musuhnya tidak punya pilihan selain mendatanginya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1518 bangun. Poin kedua adalah Dion memiliki sumber daya yang sangat besar di sini. Menurut Ri, ada lebih dari 1 juta tambang batu energi. Sayangnya, Dion tidak punya waktu untuk menggambar formasi berskala besar. Namun, dia tidak perlu menggambar yang berlebihan seperti yang dia lakukan untuk kota emas rendah. Saat itu, dia terpaksa membuat mereka membentang sejauh ratusan mil. Namun di sini, radius beberapa kilometer saja sudah cukup. Karena medan perang akan ditentukan olehnya, inilah keuntungannya. Dion sekali lagi memilih formasi Infinite Heart. Namun, kali ini, dia berkonsentrasi di sekitar lingkaran kecil 9 tambang batu Dao dan menempatkan harta karun klan Jafari di tengahnya. Dion tidak bisa memilih kehendak Gaia karena bumi adalah kebalikan dari air. Jika dia membangun formasi berbasis bumi di kedalaman lautan, dia akan merasa malu. Untungnya, air juga memiliki banyak formasi pertahanan, beberapa di antaranya tidak kalah dengan bumi. Faktanya, efeknya akan lebih kuat daripada kehendak Gaia karena lingkungannya.
Dion memilih harmoni gadis air. Dengan meningkatkan kuantitas air, formasi ini mampu menyerap dan menghilangkan gaya. Satu-satunya bagian yang disayangkan adalah kuantitas air ditentukan oleh luas permukaan formasi dan bukan jumlah air yang terendam di dalamnya. Jika yang terakhir, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkannya di bawah lautan gelap. Dion tidak punya banyak waktu untuk meningkatkan luas permukaan formasi, tapi dia melakukan yang terbaik. Berdasarkan perhitungannya, 9 tambang batu Dao tersebut akan mampu menopang 10 boneka Dao yang lebih tinggi selama 5 menit. Adapun harmoni gadis air, ia akan mampu menahan 3 pukulan dari pakar Dao tinggi setelah selesai. Itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan mengingat keterbatasan waktu. Pada hari keempat, ketika Dion sedang meletakkan formasi dengan Ri di sisinya, wajah cantik yang familiar muncul di hadapannya. Rambut panjangnya yang berwarna merah keemasan kontras dengan biru laut yang dalam dan gelap. Amporae telah terbangun. Amporae memandang Dion dalam diam sejenak. Dia merasa ada sesuatu yang berubah pada suaminya, dan nalurinya pasti tidak salah. Apakah terjadi sesuatu? Amporae diselidiki. Tidak aman lagi untuk pergi ke konferensi. Kamu membawa stasiun relay untuk berjaga-jaga, kan? Gunakan itu sesegera mungkin dan kembali ke Istana Jiwa. Amporae mengerutkan kening. Stasiun relay yang dimaksud Dion adalah rangkaian susunan yang sama yang dibuat oleh Ibu Putih ke-24 untuk Sapientia. Dion mengetahui hal ini berkat kemampuan khusus si kembar hamster. Menurut Little Yin dan Yang, ada 1030 susunan tingkat planet, 30 diantaranya adalah arai kunci utama. 30 susunan master ini ditempatkan sebagai brankas karena Ibu Putih ke-24 tidak mempercayai klan Sapientia. Dengan demikian, 30 susunan ini dibiarkan tersembunyi di dalam Soul Landing Peak sampai dibawa keluar untuk digunakan oleh katedral. Saat ini, Dion memiliki kendali atas 10 susunan kunci utama ini. 20 sisanya masih berada di tangan 99 alam semesta. Namun, ini bukan masalah besar karena Dion memotong kemampuan mereka untuk berteleportasi ke 10 orang di tangannya. Ketika saatnya tiba, dia akan mengendalikan semua 30 orang. Ketika hari itu tiba, Sapientia akan mengalami kebangkitan yang kasar. Penghinaan yang mereka berikan kepada Dion hari ini akan dikembalikan beberapa ratus kali lipat. Tetap saja, ini tidak penting sekarang. Yang penting adalah susunan kunci utama masing-masing dapat membuat 10 stasiun relay. Stasiun relay ini memungkinkan seseorang untuk berteleportasi kembali ke susunan kunci utama yang membuatnya kapan saja. Dan, itu juga memungkinkan siapapun di susunan kunci utama untuk berteleportasi ke sana. Amporae telah membawa satu bersamanya. Awalnya, Dion memberikannya kepadanya setelah mendengar dia ingin pergi berburu naga. Dia tidak memiliki sarana untuk melarikan diri, untuk berjaga-jaga. Namun, tampaknya itu akan sangat berguna sekarang. Apa yang telah terjadi? Amporae berkata setelah sekian lama. Setelah mendengarkan penjelasan Dion, Amporae mengerti. Karena orang-orang ini ingin memutuskan hubungan baik dengannya, tidak ada banyak alasan bagi mereka untuk membiarkan Amporae bebas. Tapi bagaimana dengan stasiun relay? Amporae berkata, sedikit khawatir. Ini adalah kesempatan bagus, kata Dion setelah berpikir beberapa saat. Temukan planet terbengkalai, sebaiknya tidak dapat dihuni dengan orbit yang dapat diprediksi untuk menyembunyikannya. Gunakan beberapa susunan penyembunyian untuk memblokir fluktuasi energi dan hentikan klan bintang agar tidak dapat merasakan masuknya ki spasial. Ketika saatnya tiba, stasiun pemancar ini akan membuat perang dengan klan bintang jauh lebih mudah. Amporae mengangguk. Dia tidak tahu kapan hubungan dia dan Dion berubah kembali menjadi saat Dion mengambil alih, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia membencinya. Setidaknya dengan cara ini, perjalanan mereka selama 5 tahun tidak sepenuhnya sia-sia. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak. Begitu kamu kembali ke Istana Jiwa, jangan pergi. Faktanya, aku meninggalkan pil Santo bela diri pada Mei Ying hanya untukmu. Minumlah secepat mungkin. Mata Amporae membelalak. Pil bela diri suci? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pentingnya hal seperti itu? Justru karena konstitusi martial Sainya yang dikuasai ayahnya selama bertahun-tahun. Ada alasan mengapa konstitusi ini menduduki peringkat 3 teratas di antara konstitusi laki-laki. Namun, pil martial Sain bahkan lebih berharga karena memungkinkan perempuan untuk mendapatkan konstitusi juga. Amporae bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Dion bisa mendapatkan hal seperti itu. Tetap saja, Amporae merasa tidak nyaman melakukan hal ini. Jika dia benar-benar meminum pil itu, karena dia sudah berada di alam Dao, menjadi tidak berdaya hanya selama 10 tahun adalah skenario terbaik. Dia tidak tahu apakah kondisi tidurnya yang aneh akan membantu atau tidak, tapi dia tidak ingin menaruh harapan pada hal yang tidak diketahui. Mendengarkan, suara Dion berkata dengan tegas. Madeline dalam bahaya dan Clara. Dion menarik napas dalam-dalam. Jika terjadi sesuatu padamu atau Ri saat ini, aku mungkin akan benar-benar kehilangan akal sehatku.
Aku tidak akan pernah meminta hal egois seperti itu lagi padamu. Tapi kali ini saja, oke. Mata Zamrud Amporae berbinar, tapi pada akhirnya, dia mengangguk. Oke, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1519 berbeda. Ketiganya segera mulai bekerja. Karena banyaknya ahli di sekitar, mereka harus berhati-hati dalam bertindak. Klan Bintang jelas tidak akan mengizinkan siapapun untuk masuk dan melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah mereka. Jika mereka tidak begitu ketat, mengapa semua orang harus bersusah payah untuk memasuki kuadran mereka? Untungnya, untuk kali ini, semuanya berjalan baik kali ini, sesuatu yang patut untuk dihela nafas lega. Dion benar dalam menyuruh Amporae untuk kembali. Ketika dia memberitahu Arithzia betapa berbakatnya Amporae, Arithzia yakin ada kemungkinan besar bahwa Amporae adalah orang yang mewakili klan Dion. Oleh karena itu, dia membuat persiapan untuk menangkap Amporae dan memutuskan semua privasi. Faktanya, dia sudah memasang jaring. Tapi bagaimana dia bisa sadar kalau Amporae punya kartu sebagai yang tersembunyi? Pada akhirnya, jaring selebar seluruh alam semesta terlalu besar. Bukannya para ahli ini memiliki ketuhanan indera yang dilebih-lebihkan seperti milik Dion. Juga tidak membantu jika mereka tidak tahu siapa Amporae atau seperti apa rupanya. Amporae, Zaire, dan Lila berhasil menemukan planet gas yang tidak dapat mengganggu dan menghentikan stasiun pemancar di dalam asap beracunnya. Planet ini tidak hanya bagus karena lokasinya, namun atmosfernya yang tebal akan membuat tindakan mereka lebih mudah disembunyikan. Tidak lama kemudian, mereka menghilang dan kembali ke Istana Jiwa. Saat ini, perang di wilayah Sekte Flaming Lily masih berkecamuk. Setelah pihak jahat Sekte mengambil alih stasiun transmisi, Madeline, atau siapapun, tidak mungkin lagi kembali sesuka hati. Dan meninggalkan wilayah ini dan menuju ke wilayah lain bahkan lebih mustahil karena Madeline sangat sadar bahwa sekarang ada musuh di luar yang akan memberikan lebih banyak masalah daripada apa yang dia hadapi di sini. Jelas bahwa ini adalah resolusi Sekte Api Emas atas kematian Dewa Goldin, yang tidak diketahui Madeline adalah bahwa hal itu juga didalangi oleh Arithzia. Dengan apa yang terjadi di Kudadran Api Emas yang relatif tidak diketahui, para tetua Sekte Gagak Emas menjadi lelah menunggu. Selama ini, mereka telah bersembunyi demi tidak memberitahu klan yang lebih kuat bahwa garis keturunan Gagak Emas masih hidup, tetapi dengan leluhur mereka yang kemungkinan besar telah tiada sekarang. Apakah ada gunanya? Dengan menggunakan lantai surgawi, mereka berencana menceritakan semua murid surgawi setia yang tersisa. Setelah itu selesai, Sekte Flaming Lily akan selesai. Ahli Dao mungkin menjadi tulang punggung sebuah sekte, tetapi makhluk surgawi adalah fondasinya. Paling banyak hanya ada beberapa lusin ahli formasi Dao, tetapi kekuatan dasar sebuah sekte berjumlah jutaan, terkadang miliaran, makhluk surgawi. Merekalah yang benar-benar menentukan apakah suatu sekte atau klan kuat. Begitu para pengkritiknya dibungkam, Sekte Flaming Lily tidak akan punya harapan lagi. Madeline memeras giginya, menggali lebih dalam. Api ungunya benar-benar membuat kehadiran mereka diketahui. Jika bukan karena pemikiran ganda dengan Dion, dia tahu betul bahwa jiwa tidak akan mampu mempertahankan penggunaan kemauan tingkat tinggi ini secara terus-menerus. Rasanya semua anggota terkuat dari sektenya adalah pengkhianat. Madeline tidak punya pilihan selain melawan 3 ahli Sudo Dao sekaligus. Jangankan melihat jalan menuju kemenangan, dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Perbedaan antara ahli surgawi dan ahli Dao Semu, bahkan ahli Dao Semu kelas 3 seperti 3 orang ini, terlalu besar. Jika bukan karena kemampuan generasi Madeline yang hebat, dia pasti sudah lama terjatuh. Masalahnya adalah niat hanya bisa efektif melawan Ki yang penuh teka-teki. Karena para ahli Sudo Dao telah memahami sebagian energi ini, Ki surgawi yang berjuang lebih rendah. Merembes dari bibir darah Madeline, ekspresi lesu dan lelah terlihat di wajahnya yang cantik. Apakah itu layak? Apakah pantas untuk melumpuhkan adik perempuanku? Salah satu ahli Sudo Dao maju ke depan, kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Gadis ini bukanlah kakak perempuan Cherry, tapi mereka tumbuh bersama. Mereka berjuang dan meningkatkan peringkat ranking Flaming Lily bersama-sama. Melihat lengan Cherry lumpuh total, Fiona kehilangan akal sehatnya. Ketika dia mengetahui bahwa Madeline lah yang melakukannya, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Jika masalahnya tidak seperti ini, mengapa Madeline tidak langsung mengusir mereka dari wilayahnya? Masalahnya adalah jika Fiona bukan penghuni seperti adik perempuannya, maka mengusirnya dari wilayah ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Madeline tidak mau melakukan ini. Tidak peduli seberapa besar keinginan Madeline untuk menjelaskan masalahnya. Maukah Anda mendengarkan jika seseorang memberitahu Anda bahwa adik perempuan yang Anda kenal sepanjang hidup Anda adalah penjahat-penjahat? Tentu saja tidak. Madeline tidak tahu apakah Fiona dan kedua pembantunya adalah pengkhianat atau bukan, yang menyebabkan situasi ini terjadi di sini. Apa yang terjadi padaku dan adik perempuanku seberuntung kamu? Air mata mengalir di pipi Fiona.
dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi ahli formasi Dao sekarang. Kenapa? Apakah kehadirannya terlalu mengganggu bagi Putri Sacharo yang perkasa? Kebencian menggelegak di dada Fiona. Udara yang tampak sepertinya menambah kekuatan. Dia tidak peduli tentang hal lain selain balas dendam. Dia bahkan tidak peduli jika Dion datang untuk menghukumnya setelah itu, tapi dia akan membuat Madeline membayar atas perbuatannya pada adiknya. Madeline tanpa ekspresi pencampuran kipas putih mutiaranya, gambar burung merak yang megah muncul di punggungnya saat dia bertemu dengan telapak tangan Fiona yang menyerang dengan telapak tangan. Dadanya yang besar membesar saat dia menarik napas dalam-dalam. Api kebangkitan ungu. Madeline tiba-tiba merasa lelah selama berminggu-minggu hilang. Arai Sudo Dao ungu miliknya, yang membentang sepanjang 100 meter, menduduki tubuhnya. Violet Flames berkedip-kedip di atas luka-lukanya, menutupnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Rambut ungu berkibar tertiup angin, pupil kecubung berkilau seperti matahari. Kipas Madeline menghilang ke dalam cincin spasialnya, hanya untuk digantikan oleh kecapi indah di saat berikutnya. Api kebangkitan ungu, mengizinkan Madeline langsung mencapai kondisi puncaknya dalam sekejap praktis tanpa penalti. Satu-satunya masalah adalah dia tidak akan bisa menggunakan karakteristik kehidupan dan mewujudkan api ungunya untuk jangka waktu tertentu, itulah alasannya dia tidak menggunakannya sampai sekarang. Kehendak surgawi bermekaran keluar dari Madeline, wilayah indah dari kristal yang berputar-putar dan api ungu yang muncul di langit di atas kota yang terbakar. Meskipun ahli Dao semu, dalam menangani domain semu Madeline, mereka tidak bisa memanggil domain mereka sendiri. Jari-jari Madeline yang halus dan ramping menggenggam kecapinya. Pada saat berikutnya, sesuatu yang tampak seperti petikan lembut bergelombang di medan perang. Seolah-olah rasanya semuanya berhenti. Jubah penyihir merah milik Madeline menghilang, digantikan oleh gaun yang diberikan Dion kepadanya. Sebuah gaun putih indah yang dulunya milik pengirim, Esmeralda. Sudah hampir 30 tahun sejak Dion memberikannya kepadanya. Sebelumnya, Madeline tidak dapat memanfaatkannya dengan baik karena itu adalah harta karun tingkat spiritual. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1520 bagus. Di tempat yang sebelumnya dikenal sebagai kota rendah enigmatis, Yandere duduk di balik tirai tipis di ruang hiburan Pavilion Violet's Bloom yang baru dibangun. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi di tingkat menengah saat ini. Apa yang Madeline tidak ketahui adalah bahwa Sekte Gagak Emas telah mengirimkan perintah serangan mereka melalui segel para penjahat. Tapi, Dion memotong pembicaraan Yandere, jadi dia tidak mengerti apa yang terjadi. Selama beberapa hari terakhir, dia mengambil cuti sebagai kepala nyonya cabang ini. Penampilannya telah menarik banyak popularitas dan pendapatan bagi kota Dion yang baru didirikan, jadi dia cukup sibuk. Aritzia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyegel informasi. Karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki cukup informasi tentang kedalaman sumber daya Dion, dia mengambil pendekatan yang hati-hati. Seluruh kota Lili Tengah dikelilingi oleh formasi yang melarang informasi masuk dan keluar. Sayangnya bagi turis yang tidak berafiliasi di kota Lili Tengah, mereka terjebak dalam kekacauan. Ketika mereka mencoba meninggalkan kota, tentara Aritzia yang berkumpul untuk mengepung kota menghentikan mereka, memaksa mereka untuk kembali. Mereka hanya bisa bersembunyi di tengah-tengah mereka yang bertikai. Kita harus tahu bahwa kota Lili Tengah sebagian besar merupakan kota hiburan kelas rendah. Tempat ini sering dikunjungi oleh sebagian besar laki-laki yang relatif lemah dibandingkan dengan para jenius sejati. Mereka yang memiliki bakat sejati hanya akan pergi ke kota di mana mereka dapat membeli perbekalan yang sesuai dengan status mereka. Jelas sekali, Sekte Flaming Lily tidak cukup kuat untuk menyediakan hal-hal seperti itu. Hal ini membuat tugas untuk menyimpan semuanya menjadi sangat mudah. Namun, pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang murid yang bekerja di bawah Yandere di cabang ini tiba-tiba mendekatinya di balik tirai jaring. Kakak senior, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk tetap berada di sini? Sekte Gagak Emas sudah mengirimkan perintah pembunuhan. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, kita mungkin akan disalahkan atau dihukum. Mata abu-abu Yandere bersinar dengan cahaya dingin yang menyebabkan murid perempuan itu mundur beberapa langkah cepat karena ketakutan. Murid itu tahu dia telah melakukan kesalahan. Identitas Yandere sebagai penjahat sekte adalah informasi yang sangat rahasia. Sebagian besar pembelot lainnya bahkan tidak menyadarinya. Satu-satunya alasan murid kecil yang menyadarinya sekarang adalah karena perintah pembunuhan ini datang bersama dengan daftar individu yang berada di pihak mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan menyerang kelompoknya sendiri. Tentu saja, Yandere termasuk di antara daftar sekutu ini. Tapi, murid ini bingung kenapa Yandere tidak bergerak meski perintah membunuh sudah diberikan. Sudah lebih dari setengah minggu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa pesananmu sama dengan pesananku? Yandere berkata dengan dingin. Tiba-tiba kesadaran datang pada murid perempuan itu.
Dia tetap tinggal di sini, menunggu untuk mengikuti petunjuk Yandere karena dia takut mati. Dia berharap jika dia mengikuti Yandere ke medan perang, peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Tapi, sekarang dia mengerti betapa bodohnya dia. Maafkan aku pergi sekarang. Murid perempuan itu membungkuk dengan cepat untuk pergi, memutar pergi. Tapi, bagaimana dia bisa tahu bahwa pemandangan terakhir yang dia lihat adalah jaring kepala nyonya yang mulai memudar? Pedang tipis Yandere berkobar dengan api abu-abu. Mengikis murid perempuan itu dari dalam keluar. Kenyataannya, dia sudah mati saat pedang Yandere menembus jantungnya. Yandere menangkap cincin spasial murid perempuan itu yang masih hidup. Tanpa ragu-ragu, dia menuju ke susunan teleportasi kota Sacaro Rendah untuk berangkat ke kota Lili Tengah. Dia terkulai gigi karena frustrasi ketika dia menyadari bahwa koneksi ke kota Lili Tengah telah terputus. Dia hanya bisa berteleportasi ke wilayah terdekat, beberapa ratus ribu mil jauhnya. Dia mungkin tidak terlalu menyukai Dion, tapi setidaknya Dion memperlakukannya lebih baik daripada Sekte Gagak Emas. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang benar-benar dia inginkan karena pil pemeliharaan meridiannya. Dia mungkin juga melakukan bagiannya sebagai budaknya sekarang. Amporae, Zaire dan Lila muncul kembali di Soul Palace. Tidak ada penjaga di sekitar karena Dion tidak memiliki tenaga cadangan untuk hal-hal sepele seperti itu. Dengan semua jenderal iblis yang berlatih di tingkat bawah, penampilan praktis mereka tidak diperhatikan. Lila tersentak ketika dia meninggalkan istana jiwa untuk melihat busur kemanusiaan yang tinggi dan berkilauan. Namun, air mata membasahi matanya saat mengenali nama-nama di atas. Dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Mia dan Bella, tapi dengan empati sejatinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa baik hati mereka berdua. Damaris, Zaire hendak menghibur Lila. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa Damaris juga berdiri di luar istana jiwa. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Zaire, apa yang kamu lakukan di sini? Terkejut saat bangun, Damaris tertegun. Bukankah mereka bertiga akan menghadiri konferensi? Bagaimana kabar mereka di sini? Begitu dia mendengar penjelasannya, Damaris terangkat, auranya melonjak. Meskipun dia masih kurang gagah dibandingkan dengan Amporae yang haus darah, dia tampak seperti meleleh mentah yang melambat mendekati puncak itu. Aku belum memperluas anggota tubuhku sepenuhnya selama hampir 3 tahun. Ayo pergi, Damaris berkata dengan penuh semangat. Tapi kakak menyuruh kita tinggal di sini, kata Zaire sambil mengerutkan kening. Tidak, dia bilang agar Lady Amporae tetap di sini. Namun, kita bisa memasuki lantai surgawi. Kamu belum menyelesaikan ujianmu, tapi tidak ada aturan yang mengatakan kamu harus tinggal di sini. Apakah mereka pikir mereka bisa menindas Master Sekteku sedemikian rupa, dengan mudah? Rahang Zaire hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia memiliki kepercayaan yang tidak terbatas pada kakak laki-lakinya, dia masih tidak mengerti bagaimana Dion menaklukkan Damaris begitu cepat. Bagus. Tinju Zaire membentur, mengirimkan cincin udara bertekanan. Kalau begitu, ayo kita mengamuk sebentar. Lila kecil tersenyum ringan, mata berlian merah mudanya yang indah berkilau di bawah terik matahari. Biasanya dia cukup penurut, tapi mendengar kakaknya Madeline dalam bahaya. Yah. Anggap saja dunia akan segera mengetahui kekuatan empati sejati. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.